Bismillahirrahmanirrahim. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, usi nafsi wa iyakum, di awal muqaddimah ini harus sama-sama kita sadari, kita pahami, kita maklumi, kita ketahui bersama bahwa setiap individu haram hukumnya untuk berlaku sombong. Bahkan sampai Nabi mengatakan i'jabur rajuli unwanu do'fi aqlihi. Orang yang suka uzub itu merasa hebat, merasa kaya, merasa sebagainya, itu adalah tanda lemahnya akal, kata Nabi. Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita masuk ke dalam tema kita. Tadi sudah kita berikan pengantar. Tema kita pagi ini adalah mati sebelum mati. Mata qabla mautihi. Jadi mati itu ada dua jenis. Ada mati yang disebut mautul kubra, mati yang sebenarnya, berpisahnya ruh dari jasad. Nanti jasad dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian ruh akan ditempatkan di alam barzah menunggu sampai kiamat tiba. Itu namanya mautul kubra, mati yang sebenarnya. Tetapi ada mautus sughra, mati kecil, mati yang lebih berbahaya sebenarnya daripada kematian yang sebenarnya. Sebab ikhwatal iman, musibah yang sebenarnya dalam kehidupan manusia ini, seperti kata Ibnu Qayyim Az-Zawzi dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, beliau mengatakan tidak ada musibah dalam kehidupan orang beriman secara hakikat, karena semua itu adalah merupakan ujian Allah, mau baik mau buruk. Pada hakikatnya semua itu adalah ujian dari Allah. Dan itu juga Allah tegaskan dalam Al-Quran. Khalaqal maut wal hayat. Allah ciptakan hidup dan mati. Ujungnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada hakikatnya semua ujian. Satu-satunya musibah dalam kehidupan orang beriman, kata Ibnu Qayyim Az-Zawzi, adalah ketika rasa takutmu kepada Allah telah mati sementara engkau masih hidup. Itulah musibah yang sebenarnya. Rasa takutnya kepada Allah telah mati, tapi dianya masih hidup. Wah, itu musibah itu, Pak. Kalau orang sudah nggak punya rasa takut kepada Allah, mau disumpah di bawah, di atas, di samping Al-Quran sekalipun, sumpah itu hanya tinggal ucapan. Dalam hitungan detik bisa dia khianati sumpahnya itu. Nah, yang akan kita bahas adalah mati sebelum mati. Ini yang paling berbahaya. Sampai Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya mengatakan fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Orang seperti itu, kata Imam Syafi'i, sudah tidak bisa dinasehati, sudah tidak bisa diingatkan, mau teriak-teriak menasehati, mau lemah lembut menasehatinya, udah enggak mempan. Solusi satu-satunya, kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Takbirkan saja 4 kali, udah mati itu orang itu. Nanti dinasehati baper, kalau kata kids zaman now, bawa perasaan. Dituduh ustadznya yang disalahin, ustadznya keras. Dinasehati nama ustadz yang lemah lembut, yang nggak mempan. Kan ada yang begitu. Ustadznya yang saya, ini ustadznya keras, ini radikal. Yang bagus ini ustadz lemah lembut,
menyentuh lewat hati. Ya tetap aja mau ustadznya yang lemah lembut juga ya, ngaji juga enggak. Kata kuncinya cuma satu, seperti Allah tegaskan dalam surat Al-Munafikun ayat yang ketiga. Zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi ala kulubihim fahum la yafqahun. Dikunci Allah hatinya, Pak. Dikunci Allah, fatubi ala kulubihim. Kalau sudah hatinya dikunci, sudah selesai, sudah urusan dunianya itu. Tinggal nunggu akhirat saja. Baik, ikhwatal iman yang Allah muliakan. Apa yang dimaksud, bahaya, siapa saja yang dimaksud orang-orang yang mati sebelum kematiannya tiba? Pertama adalah manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Al-Munafikun ayat 3 tadi. Manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Setelah mereka beriman, kemudian mereka berpaling kepada kekufuran. Jadi manusia yang kehilangan kemanusiaan. Fitrah manusia itu baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Potensi manusia pada hakikatnya adalah kebaikan. Tetapi justru ditinggalkan kebaikannya, berpaling kepada keburukan. Ada yang halal, dia pilih yang haram. Udah punya gaji, halal, itu haknya penuh. Tapi masih korupsi, masih nyolong, masih ngerampok duit rakyat. Berarti kan meninggalkan kemanusiaannya itu. Manusia tanpa kemanusiaan itu sama saja seperti makhluk Allah yang lain. Yang membuat manusia itu istimewa, Allah sebut ahsanu taqwim, itu karena dia masih punya kemanusiaannya. Kalau kemanusiaannya hilang, tegas Allah katakan, summa radadnahu asfala safilin. Nah, yang paling sulit hari ini adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia dengan kemanusiaannya. Atau dalam istilah lainnya disebut hidup dengan menghidupkan hati. Karena tidak, subhanallah, belum lagi ada orang bilang yang rajin sholat ke masjid itu rajin tahajud, rajin baca Al-Quran, sangat berpotensi radikal. Jadi kebalik-balik. Jadi kalau rajin ke masjid itu radikal. Tapi kalau rajin ke diskotik, rajin nongkrong di kafe-kafe walaupun azan berkumandang pas di telinganya, dengar dia, bahkan handphonenya azan itu. Bodoh amat. Wah, malah dibilang gaul, hebat, milenial, generasi Z, dan seterusnya. Terbalik. Inilah kondisi di mana manusia sudah kehilangan kemanusiaannya. Mati dia sebelum kematiannya tiba. Kalau mati ketika kematian yang sebenarnya itu tiba, udah sunnatullah itu. Mana ada manusia yang kekal di dunia ini? Mau orang kaya, mati. Korun contohnya. Mau pejabat tinggi, mati. Fir'aun contohnya. Orang baik, orang alim, orang soleh, wafat. Contohnya siapa? Nabi. Wafat semua. Gak ada. Kullu syai'in halikun illa
wajhah. Semua akan binasa kecuali Allah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, al-baqa'u lillahi wahdah. Kekekalan hanya milik Allah semata. Semua makhluk, semua binasa. Apapun yang disebut makhluk tersebut. Ini yang pertama. Jadi yang mati sebelum mati itu ikhwatal iman. Salah satunya adalah manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Yang kedua, siapakah yang disebut mati sebelum mati itu adalah manusia yang menahan rezeki Allah. Kikir atau bakhil. Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum. Jangan sampai mereka mengira orang-orang yang bakhil, yang kikir, yang menahan apa yang Allah berikan kepada mereka itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Tapi justru itu buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa yang mereka pelitkan, apa yang mereka kikirkan, apa yang mereka bakhilkan itu, sayutawwaquna bih, nanti akan dikalungkan di lehernya kelak di hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard. Allah lah pemilik semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi orang yang kikir dan bakhil itu adalah orang yang menahan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Menahan nikmat Allah itulah yang membuat dia menjadi bagian dari orang yang mati sebelum datangnya kematiannya. Sebab Bapak Ibu sekalian, setiap Allah menitipkan rezeki kepada hambanya, Allah juga menjadikan itu sebagai ujian. Ujian dalam bentuk apa? Ujian dalam bentuk sabar ketika mendapat nikmat. Selama ini kan kita taunya syukur kalau dapat nikmat, sabar kalau dapat musibah. Itu sudah biasa. Yang luar biasa itu sabar ketika mendapat nikmat, bersyukur saat dapat musibah. Itu luar biasa. Apa yang dimaksud sabar ketika mendapat nikmat? Nabi menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau mengatakan sabar ketika mendapat nikmat yaitu menahan diri untuk tidak hanya memperturutkan kemauan hawa nafsunya, tetapi mendahulukan bagaimana membagi nikmat tersebut kepada orang yang juga Allah titipkan nikmatnya pada nikmat yang dititipkan kepada orang tersebut. Setiap kita mendapat nikmat apapun dari Allah itu hakikatnya ujian. Apakah kita hanya bermanfaat untuk diri kita atau bermanfaat untuk orang lain? Jangan kita seperti air, kopi, dan teh. Jadi jenis-jenis air di dalam fikih itu kan ada air yang suci, mensucikan. Itu yang bagus. Tapi ada juga jenis air yang suci, tapi tidak bisa mensucikan. Suci, kopi boleh diminum. Tapi kalau dipakai wudu, nggak boleh. Teh itu boleh diminum. Pakai wudu, nggak boleh. Jadi ada orang yang saleh li nafsihi, baik buat dirinya, sholatnya bagus, tilawah Qur'annya bagus, tahajudnya bagus, semua ibadah-ibadah dia bagus, kecuali satu, ghairu salih li ghairihi, tidak
bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Inilah yang disebut Nabi dengan istilah muflis. Muflis itu dari kalimat pulus. Pulus itu duit. Kullu syai'in bil pulus mulus. Mapi pulus mampus. Kata orang Indonesia. Bukan hadis. Muflis. Atadruna mal muflis, kata Nabi kepada para sahabat. Tahukah kamu siapa yang disebut orang yang bangkrut itu, kata Nabi? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, yang tidak punya harta. Bukan. Yang perniagaannya merugi. Bukan. Al-muflis huwa, kata Nabi. Orang yang bangkrut itu, kata Nabi, adalah orang yang kelak di akhirat datang menghadap Allah dengan membawa catatan amal kebaikannya sekaligus membawa catatan amal keburukannya. Allah melakukan hisab. Dilakukan Allah hisab. Ditunjukkan mana anak yatim yang tidak kau bantu. Mana tetanggamu yang putus sekolah kau biarkan saja. Tetanggamu yang kelaparan tanpa uluran tanganmu. Macam-macam ditunjuk. Kata kuncinya itu tadi. Nikmat yang Allah berikan ini semua bawa, gunakan di jalan yang Allah cintai. Fasilitasi, konsumsinya siapkan. Atau banyak hal yang bisa dilakukan yang pahalanya sama dengan apa yang mereka dapatkan. Mereka yang Allah berikan waktu dan keringanan langkah hadir di pengajian. Banyak hal. Saya susah ke masjid, Ustaz, jauh rumahnya. Bla 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 bla. Ya udah, bangun aja masjidnya. Berikan fasilitasnya di masjid itu. Apanya? Karpetnya, AC-nya, macam-macam bisa dilakukan. Ini kan tidak. Maka subhanallah Bapak Ibu yang Allah muliakan, mohon izin saling mengingatkan kita. Kenapa para ulama-ulama terdahulu, salafus saleh, Nabi, kemudian dilanjutkan para sahabat, kemudian dilanjutkan tabi'in. Tabi'in sebagai generasi terbaik. Salah satu bentuk yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan adalah yang disebut dengan al-mu'aqabah namanya. Dari kata-kata iqabun. Iqab itu sanksi. Mu'aqabah itu menyangsi diri sendiri. Menghukum diri sendiri sebelum Allah menghukum dirinya kelak di akhirat. Menghukum diri sendiri itu maksudnya begini. Jika dia melalaikan satu ketaatan, maka dia balas ketaatan itu dengan ketaatan yang berlipat ganda. Dia punya kebiasaan tiap hari satu halaman. Hari itu dia kelupaan atau karena kesibukannya jadi nggak tercapai satu halaman. Besoknya dia balas dengan melipat gandakan ketaatannya, bukan cuma 2 halaman, 3 halaman, sampai 1 juz. Nah itu yang akan bisa mengurangi dan menutupi kebolongan-kebolongan kita di masa lalu. Kalau nggak ada semangat begitu, subhanallah, bolongnya nggak ketutup nanti kita semuanya. Jadi ada melipat gandakan kebaikan. Itulah yang dilakukan sahabat Salman Al-Faris, Abu Zar Al-Ghifari, Baik, jadi manusia yang menahan rezeki Allah. Terakhir, siapakah mereka yang tergolong mati sebelum kematiannya tiba? Yaitu manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktunya, umurnya, usianya. Jadi jangan pernah memandang sebelah mata kepada mereka para orang tua kita yang di usia senja, di usia tua, di usia sepuhnya, baru kenal masjid, baru kenal pengajian, baru kenal sholat, baru kenal agama. Itu bukan satu kebetulan, tapi itulah nikmat yang Allah karuniakan kepada beliau.
Itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan atas diri beliau. Itu sebuah kebahagiaan daripada mereka yang sudah sepuh secara usia sampai hari ini belum kenal apa itu masjid, belum kenal apa itu pengajian, dan masih sibuk dengan duniawinya yang tidak akan pernah selesai. Yang bisa menasehatinya bukan ustadz, yang bisa mengingatkannya bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, bukan habaib, siapapun. Yang bisa menasehati dia dan mengingatkan serta menyadarkan dia cuma satu, hatta zurtumul maqabir. Nanti kalau sudah masuk ke liang lahatnya, baru dia sadar. Wal iyazubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari yang demikian. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian, ya, yang Allah berikan kenikmatan dalam ketaatan hari ini. Dan alhamdulillah, nggak ada perbedaan kita dengan mereka yang nggak ada habisnya dengan dunia. Biasa saja. Makan ya tetap pakai nasi. Yang 24 jam bekerja nggak kenal Allah itu makannya juga nasi tuh. Apa ada yang makan emas? Ya nggak bisa. Nasi juga makannya. Ya paling banter juga ukurannya sama, sepiring 2 piring kan. Kalau udah 3 piring apalagi 1 baskom kepenuhan. Nggak ada, semuanya sama. Tidurnya juga sama. Oh, kasur saya harganya ratusan juta, dingin AC. Ya sama-sama, matanya juga yang terpejam. Nggak ada yang membedakan. Biasa saja semuanya sama. Tapi dia sudah mati-matian untuk dunianya. Sehingga kehilangan posisi di hadapan Allah. Itu yang kita sayangkan. Terus yang baik mana Ustaz? Yang baik jangan dikotomi. Bukan 50% dunia, bukan 50% akhirat. Itu paham yang salah itu. Bukan begitu konsepnya dalam Islam. Konsepnya dalam Islam itu 100% dunia, 100% akhirat. I'amal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan esok hari kamu akan mati. Kan begitu konsepnya. Jadi 100% dunia, 100% akhirat, totalitas. Sholatnya getol, ngajinya getol, bisnisnya juga getol. Semuanya dia tempatkan pada tempatnya masing-masing. Itu kan yang mantap itu. Jadi saat dunia luput dari dia, dia masih punya satu lagi, akhirat. Dia nggak putus asa. Ini dunia luput, akhirat luput. Nah itulah yang kata orang bijak, orang yang nggak tahu diri pasti tidak punya harga diri. Orang yang tidak punya harga diri itu pasti lupa diri. Orang yang lupa diri itu ujung-ujungnya pasti bunuh diri. Yang terakhir adalah mereka yang tidak bisa memanfaatkan waktu, umur atau usianya. Terakhir sebagai penutup, ikhwatal iman yang Allah muliakan, apa sih bahayanya kalau sampai kita mengalami apa yang disebut mati sebelum kematian itu tiba? Hanya 2. Pertama, su'ul khatimah. Hidupnya akan berakhir dengan ketidakbaikan. An-Nisa ayat 173. Wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'azzibuhum azaban alima wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Su'ul khatimah wal iyazubillah. Jangan sampai hidup kita ini berakhir dengan kesia-siaan. Yang kedua, dilaknat oleh Allah, para malaikat
dan semua manusia. Al-Baqarah 161. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia. Apa laknat itu? Laknat itu at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Kesimpulannya, yaitu hidupnya tidak ada rahmat Allah sama sekali. Jadi sudah nggak ada Allah dalam kehidupannya. Gimana jadinya begitu itu? Maka usikum wa iyaya nafsi ikhwatal iman, persiapkanlah diri kita menghadapi kematian dengan persiapan yang sempurna, tapi jangan lupa, jangan sampai kita ini mati sebelum kematian kita tiba. Mudah-mudahan kita bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa Allah hidupkan dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah fid dunya ilal akhirah. Ini saja Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup ada pertanyaan.